Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas hadis-hadis tentang keutamaan daripada solat. Sebelum kita membahas hadis ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Dari Uzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan solat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Durrul Mansur. Solat adalah rahmat Allah yang besar. Mencari pertolongan dengan solat ketika menghadapi kesulitan berarti bersegera menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah datang, maka tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukan demikian. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah SAW segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar sebelum angin itu reda. Demikian juga jika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah SAW segera mengerjakan solat. Suhaib radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW bahawa para nabi terdahulu pun jika mendapat suatu masalah atau kesulitan, maka mereka segera melaksanakan solat. Pada suatu hari, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahawa anaknya telah meninggal dunia. Maka ia segera turun dari untanya, kemudian solat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ia sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Qutsam. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan solat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasawufnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Mengenai masalah khusyuk insya-Allah akan dijelaskan pada bab 3. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebuah kisah mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia mendengar berita tentang wafatnya salah seorang azwajun mutahharah, istri-istri Rasulullah SAW. Ia segera bersujud. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya itu, maka ia menjawab, beginilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. Apabila kita mendapat musibah, hendaklah kita sibukkan diri kita dengan solat, sedangkan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku apabila ruhku telah keluar, maka aku minta agar kalian berwuduk dengan sempurna lalu pergi ke masjid. Lakukanlah solat dan beristighfarlah untukku, karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan solat. Kemudian baringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulsum radhiyallahu anha yaitu Abdurrahman radhiyallahu anhu menderita sakit yang amat parah, sehingga karena sangat parahnya semua orang mengira bahawa ia telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera bangun dan melakukan solat. Ketika selesai solat, Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman. Lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah keadaanku tadi seperti orang yang telah mati? Ya, jawab mereka. Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata,
Dua orang malaikat maut mendatangiku seraya berkata, pergi engkau menghadap Ahkamul Hakimin, Hakim yang Maha Adil. Dialah yang akan memutuskan keputusan tentang urusanmu. Kemudian mereka membawaku. Ketika itu datang malaikat yang ketiga dan berkata kepada dua malaikat tadi, kamu berdua pergilah. Orang ini termasuk golongan yang memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Hal itu telah tertulis sejak dia masih berada dalam kandungan ibunya. Sedangkan saat ini anak-anaknya masih memperoleh manfaat darinya. Setelah peristiwa itu, Abdurrahman masih hidup selama 1 bulan, kemudian meninggal dunia. Nadar radhiyallahu anhu bercerita, pernah suatu ketika siang hari menjadi gelap gulita, maka aku berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu anhu dan bertanya, pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini semasa hidup Rasulullah SAW? Dia menjawab, semoga Allah melindungi, pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Maka kami semua berlari ke masjid kerana khawatir kalau hari kiamat segera terjadi. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila keluarga Nabi SAW ditimpa satu kesusahan, maka beliau SAW memerintahkan mereka agar mendirikan solat seraya membaca ayat Al-Quran berikut ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mempunyai hajat keperluan, baik mengenai urusan duniawi ataupun agama, mengenai hubungan dengan Allah ataupun dengan hambanya, maka hendaklah dia berwuduk dengan sempurna, lalu solat 2 rakaat. Setelah itu ia memuji Allah dan berselawat atas Rasulullah SAW. Lalu doa berikut ini, yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Pengasih, yang pemurah lagi Maha Kuasa mulia. Maha suci Allah yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmat-Mu dan ampunan-Mu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa Engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa Engkau melapangkannya, dan suatu keperluan yang Engkau diridai tanpa Engkau memenuhinya. Terimalah wahai ya Maha Rahim, maka insyaAllah hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabih rahmatullahi berkata, meminta kepada Allah melalui solat ketika menghadapi suatu keperluan adalah dianjurkan. Orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana, mereka segera melakukan solat, dan apabila selamat dari bencana, mereka pun segera melakukan solat. Dia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal dan sangat dipercaya oleh orang-orang kerana kejujurannya. Banyak para pedagang menitipkan barang atau uang kepadanya. Suatu hari ketika dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu bertanya padanya, engkau mau ke mana? Kuli menjawab, aku akan pergi ke kota fulan. Lelaki itu berkata, aku pun akan pergi ke sana. Aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu. Bagaimana kalau aku mengendarai keledaimu dengan bayaran 1 dinar? Si kuli pun setuju. Lalu lelaki itu mengendarai keledai. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, lelaki itu bertanya, jalan mana yang akan engkau lalui? Si kuli menjawab, jalan umum ini. Lelaki tadi menyahut, jalan yang satu ini lebih dekat dan lebih memudahkan bagi keledai ini, kerana banyak sekali rumput di sana. Si kuli berkata, aku belum pernah melewatinya. Lelaki itu berkata lagi, aku sering melewatinya. Baiklah, jika kita coba jalan ini, jawab si kuli setuju. Maka mereka pun melewati jalan itu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah hutan lebat yang menyeramkan dan banyak berserakan tengkorak manusia. Tiba-tiba lelaki itu turun dari keledai sambil mengeluarkan pedang dari bilik punggungnya dan berniat akan membunuh si kuli.
jangan lakukan itu, teriak si kuli. Ambillah keledai dan barang-barang ini kalau itu keinginanmu, tapi jangan bunuh aku. Namun lelaki itu tidak mengindahkannya, bahkan bersumpah akan membunuh si kuli terlebih dahulu sebelum mengambil semua barangnya. Si kuli terus memohon sambil memelas, namun lelaki zalim itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya si kuli pasrah dan berkata, baiklah kalau itu keinginanmu, izinkan aku melakukan solat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya. Lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, cepat lakukan. Mayat-mayat ini pun mengajukan permohonan yang sama, namun solat mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Si kuli segera memulai solat, namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada satu surat pun yang diingatnya. Sementara lelaki zalim itu terus mendesak si kuli agar mempercepat solatnya. Cepat selesaikan solatmu. Tiba-tiba tanpa sengaja teruncap oleh lidah si kuli sebuah ayat yang berbunyi, Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifus su', atau siapakah yang menerima doa orang yang dalam kesulitan apa ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitannya. Quran Surah An-Naml ayat 62. Dia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam lelaki zalim itu hingga tewas. Dari tempat jatuhnya si zalim itu keluarlah nyala api. Sukuli langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Lalu ia berlari ke arah penunggang kuda tadi dan bertanya, ceritakan padaku siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari. Penunggang kuda itu menjawab, aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat. Silakan engkau pergi ke mana saja engkau suka. Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Pada hakikatnya solat adalah keuntungan yang sangat besar. Selain penyebab keridaan Allah, solat juga penyebab keselamatan dari berbagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Ibnu Sirin rahmatullahi berkata, seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat solat, maka aku akan memilih solat, kerana surga itu untuk kesenanganku, sedangkan solat adalah untuk keridaan Rabbku. Rasulullah SAW bersabda, alangkah pantas dicemburui seorang muslim yang ringan hidupnya, keluarga dan hartanya, tidak menyibukkannya banyak peluang untuk solat, selalu menerima rezeki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hidup tanpa disanjung, kematiannya dipermudah, sedikit harta warisannya dan tidak banyak orang yang menangisinya. Beliau juga bersabda, perbanyaklah solat-solat sunnah di rumahmu agar rumahmu semakin dipenuhi berkah. Alhamdulillah, itulah hadis-hadis tentang pentingnya solat. Pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita, dan kita niat untuk mengamalkan, dan kita menyampaikan kepada orang lain, dan kiat untuk mengajak ahli keluarga, sanak famili kita. Kita tutup dengan doa, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.